Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Sehat. Ada yang sakit nggak? Ada sakit. Oh. Sebelum itu Bapak pengen ini ya ngecek kehadiran dulu. Ada yang nggak hadir nggak? Atau semua? Ada semua. Oke. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, teman-teman. Boleh untuk salah satu anak untuk memimpin doa pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Astrid. Sebelum itu, kalian tahu nggak kita mau belajar apa? Ya, makanya di pertemuan minggu lalu kan kita sudah belajar sama-sama ya tentang medan magnet dan juga kaidah tangan kanan. Ada yang masih ingat nggak gambar medan magnet? Apa ada yang masih agak lupa gitu? Lupa. Nah, kurang lebih itu bentuknya seperti ini. Kalau anak-anak lupa ada yang kutub utara dan kutub selatan. Oke, lanjut ke ini ya. Selanjutnya itu ada kaidah tangan kanan. Ada yang masih ingat kan? Boleh ada yang anak-anak sini maju ke depan salah satu untuk mempraktekannya. Iya. Siapa? Majid boleh maju ke depan. Masih ingat kan? Coba maju dulu. Pada tangan-tangannya. Nah, bisa dilihat di nah ya di jempol ini sebagai apa? Program arus. Lalu si keempat jarinya beda. Terus yang telapak gaya. Oke, masih ingat kan ya? Langsung aja kita tes Majid untuk soal pertama. Nah, untuk yang soal sebelah kiri tuh muatan itu apa? Muatan negatif. Coba gimana? Berarti arah gayanya kemana tuh? Gayanya tidak itu Ya, ini kan masuk. Terus medannya keluar, ya kan karena ini muatan bermuatan negatif maka berlawanan arah. Medannya keluar berarti gayanya ke atas. Nah, kalau yang sebelahnya itu aja, kalau cuma masuk bermuatan positif itu balikannya. Iya, berarti sejalan berbalik arah. Iya. Berarti gimana tuh? Arahnya ke sana. Depan sama bedanya keluar. Apa sih yang mau medan sama gaya Gaya. Berarti itu medannya ke atas bedanya. ya. Terus Gaya masuk dalam sama itu harus ya kan masuk ke dalam. Terus medannya ke atas. ini tuh gayanya Ke keluar dalam. Oke, boleh. Makasih Majid. Boleh silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Majid. Oke, jadi bakal kita buktiin ya pernyataan jawaban Majid juga. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, jadi kita akan mempelajari hari ini kita akan mempelajari tentang gaya magnet pada muatan bergerak. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu Bapak harap kalian itu bisa nentuin arah gaya Lorentz gitu secara tepat, lalu menerapkan gaya magnet yang muatan bergerak itu dalam medan magnet. Kita lanjut ke Bapak punya LKN untuk isi kelompok sana. Oke, sebelum itu boleh diisi dulu identitasnya dan nama kelompoknya boleh dipakai nama fisikawan yang kalian kenal. Gimana udah? Sudah? Oke, di situ kan kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ada orientasi masalah. Boleh satu anak untuk dibacakan? Boleh ke Renita? Di suatu malam, Nasir sedang mengisi daya HP-nya di ruang tamu dikarenakan stok kontak terbatas. Ia mencolokkan charger tepat di dekat TV tabung lama yang masih digunakan oleh keluarganya.
setelah beberapa menit, ia mulai merasa aneh-aneh. Tampilan layar TV tiba-tiba sedikit berubah warna di bagian pinggir, terlihat tidak normal dan gambar tampak agak melengkung. Awalnya, Nasir mengira TV-nya rusak. Ia mencoba mematikan dan menyalakan kembali, tetapi perubahan itu masih terlihat. Kemudian, Nasir mencoba memindahkan charger HP-nya menjauh dari TV. Akhirnya, setelah beberapa saat, tampilan layar kembali normal seperti semula. Nah, itu kan kita punya masalah ya. Jadi boleh buat teman-teman, buat anak-anak kelompok untuk diskusiin tuh, kenapa bisa seperti itu sih? Kenapa TV-nya bisa ada lengkungan seperti yang ada di gambar tersebut gitu. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Gimana kelompok ini sudah? Oh lagi. Yang ini sudah? Oke, setelah dari kalian mendiskusikan hipotesis kalian, boleh kalian sekalian juga tuh isi ke rumusan masalah. Di situ udah ada pertanyaan pengantar dari Bapak, yaitu mengapa keberadaan charger HP dan dialiri arus listrik di dalam itu dapat menyebabkan perubahan tampilan layar dan bagaimana kaitannya gitu dengan daya magnet. Oke? Gimana? Sudah? Ada yang sudah? Yang kelompok ini? Sudah. Yang ini udah? Oke. Sudah semua ya? Jadi lanjut kita ke fase penyelidikan. Bakal kita buktiin dengan cara simulasi. Boleh untuk di-scan barcode-nya? Kalau sudah, tampilannya kan seperti ini. Oke, sudah semua kayak gini tampilannya? Sudah? Ada yang kesulitan? Tidak. Sinyalnya mungkin? Aman ya. Oke, jadi kita lihat ya. Nah, di sini ada masanya, ada kecepatannya, ada muatan dan juga ada medannya. Oke, kita tetapin dulu nih untuk si muatannya. Muatannya mau positif atau negatif? Negatif. Negatif berapa kira-kira? Negatif 4. Ada lagi yang mau diubah? Apa udah cukup 4? Cukup. Oke, kita ubah kali ya, ini kecepatannya biar cepet gitu. Jadi kecepatannya kita buat 10 di sini. Ini kita coba ya, boleh di start. Nah, arahnya kemana? Atas. Ke atas. Karena apa? Muatannya negatif, makanya dia berlawanan arah. Coba sebaliknya kita buat dia menjadi positif 4. Ya, maka bisa dilihat. Nah, arah muatannya kemana? Ke bawah. Itu sesuai dengan yang kita pelajari di minggu kemarin gitu tentang kaidah kanan tersebut gitu. Di situ juga ada tabel ya anak-anak ya. Jadi kalian boleh berkreasi, coba-coba simulasi gitu arah gaya magnetnya dan bentuk lintasan itu seperti apa gitu. Bapak kasih waktu 1 menit ya untuk melakukan percobaan. Kelompok ini gimana? Kelompok apa namanya? Kelompok ini? Galileo. Kalau ini kelompok? Kepler, boleh. Yang kelompok Galileo benar belum? Udah. Yang John Kepler? Sudah. Oke, kalau sudah, kita ada yang tahu nggak untuk persamaan si gaya Lorentz dari percobaan ini, dari simulasi ini? Kalau gaya itu apa simbolnya? F. Lalu kita masukin variabel yang tadi yang mempengaruhi ada apa aja? Ada Q, lalu kecepatan, B, dan udah yang kita coba cuma 3 itu ya. Sebenarnya itu ada sin di sini, ada sin theta. Nah, karena di simulasi ini itu bentuk lintasan itu gak lurus, makanya sin itu bisa dihitung sin hasil sinnya itu 1, jadi tidak mempengaruhi si lintasannya gitu. Nah, lalu
tegak lurus, berbanding lurus. Kenapa bisa gitu? Karena sejajar. Karena sejajar. Bisa oke. Nah, boleh jawabannya. Jadi kalau kita bisa lihat dari simpulin dari simulasi tadi, kalau misalnya kecepatannya diperbesar, maka variabel yang hasilnya itu juga semakin besar, maka itu bisa disebut sebagai berbanding lurus. Oke, bagus. Boleh ke ini. Untuk persamaannya seperti ini kita sepakati ya. Lalu lanjut ke LKM. Udah semua kan isinya nih? Sudah. Terima kasih. Oke, lanjut kita untuk menjawab si fasilitas menyajikan hasil. Tadi kan sudah kalian coba simulasinya, kalian bikin kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gimana yang menjawab Kepler? Ada kesulitan enggak? Oke. Jangan lupa ya teman-temannya guys untuk kerja. Kelompok Galileo. Gimana? Udah semua? Udah semua. Oke, selanjutnya itu Bapak pengen salah satu kelompok untuk presentasi hasil dari si kesimpulan yang sudah dilakukan simulasi tadi gitu. Ada yang mau bersedia untuk menyebutkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Novia, boleh? Berdiri. Berdiri boleh. Berdiri. Jangan ya. Ya, jadi setelah pembelajaran pada hari ini, setelah kita tadi praktikum menggunakan seperti itu ya, muatan listrik yang bergerak dan magnet itu ternyata mengalir dari Lorentz karena lintasan partikel itu belok tadi kan. Terus besaran arahnya itu ternyata dipengaruhi sama muatan kecepatan sama medan magnet sama sulit juga. Nah, konsep ini itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gimana kelompok sebelahnya, kelompok John Kepler ada masukan atau ada perbedaan gitu? Sama. Kurang lebih sama. Oke. Ternyata pinter-pinter ya Bapak. Gimana nih pembelajaran hari ini? Ada yang kesulitan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau Bapak yang nanya nih? Ada, boleh. Pasti. Kalau kaidah ini bisa pakai tangan kiri. Pertanyaan yang bagus, gimana nih? Ada nggak nih dari anak-anak yang pengen jawab pertanyaan? Bisa. Semuanya tahu. Coba jelasin dulu Kak Astrid. Yang bisa jelasin dan benar atau kasih sesuatu deh. Gimana, ada yang mau jelasin? Kayaknya kalau misalnya muatannya negatif atau ya negatif, pembelajaran positif baru bisa pakai tangan kanan. Sepertinya. Iya. Oke, betul ya jawabannya dari ini ya. Nanti kalau kasih tambahan nilai ya. Karena kita karena sudah selesai pembelajaran hari ini dan sudah disimpulkan, Bapak ingin memberi pemberitahuan untuk minggu depan bakal ada ulangan gitu terkait materi ini apa yang sudah kita pelajari dari minggu lalu sampai minggu ini gitu. Soalnya mudah cukup cuma 20 lah. Iya, jadi dipersiapkan ya untuk minggu depan dan jangan lupa belajar. Jangan H-1 untuk belajarnya. Oke, dicukupkan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.